wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sudah belajar? Belum. Sudah tadi. Bawa punya pantun untuk kalian. Buat apa punya kuku kalau tidak tumbuh di jari? Buat apa beli buku kalau tidak dipelajari? Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ahmad Arif, Saya ada. Elvi Ulfiah, Hadir, Pak. Evi, Hadir Pak. Lumatul Muniro, Hadir Pak. Multasyah, Aprilia, Muhlis, Ada. Fatma, Ada, Pak. Subir, Ada, Pak. Saiful Rizal, Hadir, Pak. Tahlia, Turmudi, Ada, Pak. Nurliski Teraudiana. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Manajemen. Kita akan belajar tentang Bapak akan putarkan kalian video, mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen. Yuk mari kita simak bersama dalam video ini. Baik, apa itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan seni mengatur. Apa itu manajemen? Jawab Mas Turmudi. Mengatur, Pak. Baik, mengatur. Mengatur. Mas Suber apa? Ya tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Manajemen berasal dari bahasa Prancis manajemen, artinya seni mengolah dan mengatur. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen dalam perusahaan. Atau lebih dikenal dengan SIM. Sistem Informatika Manajemen. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Yang pertama bagian produksi. Apa peran dari bagian produksi? Menghasilkan. barang. Bagus. Produksi. Produksi di sini berperan sebagai yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, penentuan jadwal. Yang ketiga, analisis biaya produksi. Selanjutnya ada yang tahu? Enggak ada. Pemasaran. Nah, bagus, Natalia, pemasaran. Apa peran pemasaran? Iya, perencanaan pemasaran. Sama, Pak. Ya, Penentuan bagus. pemasaran. Analisis pemasaran. Meliputi pangsa pasar, pangsa pasar. Selanjutnya ada yang tahu? Gak ada, Pak. Bapak yang tahu kali. Oh, ya jelas mah. Logistik. Apa peran dari logistik? Enggak tahu, Pak. Pak. Analisis logistik. Udah belajar nak ya? Bukan Lain kali belajar nak ya? Ya, Pak. Peran logistik yaitu pertama sebagai penyedia bahan baku. Yang kedua sebagai distribusi. Perannya adalah mendistribusikan barang. Selanjutnya ada yang tahu? Nggak tahu. Enggak tahu, Pak. Personalia. Atau biasanya kita kenal HRD personalia. Apa perannya? Mas Saiful Rizal? Enggak tahu, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama, fungsinya sebagai menentukan rekrutmen.
atau penerimaan karyawan baru. Yang kedua, pelatihan karyawan baru. Terus menghitung gaji karyawan. Selanjutnya, ada yang tahu? Dari tadi tahu lagi. Ampun. Generasi milenial ya. Selanjutnya ada yang namanya keuangan. Apa peran keuangan? Mengatur uang yang masuk. Bayar. Yang pertama dia apa? Mengelola keuangan. Oh, bagus. Ya bener, mengelola keuangan bener. Yang pertama perhitungan modal. Yang kedua, Judulnya tidak benar. perhitungan pendapatan. Selanjutnya, ada yang tahu lagi? Ya, Bapak. Gak ada yang tahu bapak pokoknya. Sudah Pak, tulis saja Pak. Oh, Kalian iya, tahu. Bapak yang tahu, tulis saja pak. Informasi. Peran dia adalah menentukan berapa banyak skala produksi yang akan dilakukan dengan cara melihat dari statistik penjualan dari bulan ke bulan. Misal sebuah perusahaan pada bulan apa ya sekarang? Sekarang bulan apa? Juli. Bulan Juli dapat menjual produk sebanyak 100. Terus dengan rasio 10% pertambahan jumlah di bulan sebelum Juli. Maka bagaimana cara menghitung dari statistik penjualan ini? Ya tentukan bulan ini dikurangi bulan sebelumnya, per bulan sebelumnya dikali 100%. Sama seperti menghitung kalau di moneter itu namanya inflasi, laju inflasi. Unsur manajemen. Yang pertama, atau manusia. Manusia merupakan faktor paling penting karena manusia berperan sebagai eksekutor, instruktur, suksesor. Baik. Yang pertama, apa tadi? Manusia. Ya. Men. Unsur. Perannya apa tadi? Kenapa pak? Perannya apa tadi yang di video? Sebagai penentu, pengatur dan juga lain sebagainya. Bagus. Sebagai yang pertama, eksekutor. Sebagai SDM-nya Pak. Eksekutor. Yang kedua, instruktur. Yang ketiga, suksesor. Coba kamu jelaskan Nak Turmudi, mengapa manusia disebut dengan eksekutor? Enggak tahu Pak. Ya tahu pak. Ya kenapa? Manusia sebagai eksekutor bagaimana seorang itu melaksanakan apa yang bakal direncanakan. Eksekusi. Ya, manusia sebagai seseorang atau individu yang mengeksekusi Eksekusi. dalam suatu penciptaan produk atau Barang. pelaksanaan dalam mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Yang kedua sebagai instruktur. Apa arti instruktur? Enggak tahu Nah, Pak. berikan instruksi. Ini nanti kalau instruktur nanti hubungannya sama directing. Fungsi dari manajemen yaitu pengarahan. Jadi yang namanya manusia untuk menginstruksikan ke manusia yang lain agar terjadi yang namanya kerjasama yang luar biasa. Karena dalam suatu perusahaan atau yang kita sebut dengan organisasi itu kan berasal dari kata organ. Artinya organ yang saling bekerja sama untuk menunjang mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Yang terakhir, suksesor. Apa yang dimaksud dengan manusia sukses? Sukses. Untuk menyukseskan itu. Bagus. Nah, jadi berhasil atau tidaknya suatu strategi dalam
organisasi dalam mencapai suatu tujuan tergantung dari manusianya bisa konsisten atau tidak. Karena Bapak lihat waktunya sudah tidak cukup, untuk tugas minggu depan silakan kalian rangkum di folio, dikumpulkan ke ruangan Bapak ya. Baik, Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.